Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah nyata mimpi yang dialami salah satu cicit dari almarhum Kyai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Sebutlah namanya Fulan. Fulan adalah seorang kepala keluarga yang baru memiliki anak usia sekitar 7 tahun ke atas. Dia mengalami mimpi tentang makom spiritualnya, tentang anjuran untuk tajrid. Makom orang yang diberikan rezeki oleh Allah tanpa berusaha, tanpa ikhtiar seperti makom asbab. Mimpi yang dialami Fulan hanya sebentar saja visualnya. Jadi di mimpi itu terlihat Fulan itu berada di jalan menuju ke kanan, tertutup aksesnya. Lalu menuju ke kiri, juga tertutup aksesnya. Akhirnya di dalam mimpi itu Fulan terbang menuju ke langit. Seperti itu mimpi yang dialami Fulan di saat itu. Lalu Fulan memahami makna mimpi yang dialami tersebut. Karena apa? Fulan diberikan karunia sebagian ilmu takwil mimpi, seperti halnya yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah firmankan di dalam surah Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101. Walaupun kadarnya berbeda dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Fulan itu ketika mendapati mimpi tersebut takut untuk tajrid. Nah, karena apa? Fulan memang orangnya di saat itu orang yang ikhtiar, yang berusaha, atau yang disebutkan di dalam kitab Al-Hikam itu adalah makom asbab. Nah, ketika orang itu makomnya asbab mendapatkan rezeki ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara pekerjaan yang digelutinya, kemudian Allah menganjurkan untuk duduk di makom tajrid, yaitu orang yang sudah tidak perlu lagi untuk ikhtiar. Karena apa? Ada tugas lain yang lebih mulia ya, yaitu untuk membesarkan nama Tuhan, mensyiarkan hukum-hukum Allah kepada khalayak, kepada seluruh manusia, memberikan peringatan dan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perilaku ahli langit atau makom tajrid. Hal itu Allah katakan di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat milik Waliullah Aziz Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri tentang perbedaan ahli langit dan ahli bumi. Allah berkata di dalam kitab tersebut, pekerjaan-pekerjaan ahli bumi adalah keserakahan dan kerakusan, kelengahan dan menghambakan diri pada hawa nafsu dan kepada semua yang nampak di permukaan bumi ini, yang saling kejar mengejar memperebutkan aneka perhiasan. Sedangkan pekerjaan ahli langit adalah zikir dan takzim atau membesarkan nama Tuhan. Dan itulah penghambaan ahli langit terhadap Tuhan. Dan itulah yang menjadikan mereka jinak dengan ketenangan kepada Allah. Jadi Fulan itu setelah mendapatkan mimpi seperti itu, Fulan takut untuk melakukan tajrid, untuk tidak berusaha, untuk tidak bekerja menghidupi keluarganya sebagaimana mestinya. Karena Fulan terus-menerus tetap melakukan pekerjaannya, akhirnya pada masa yang mana menurut Allah itu sudah cukup panjang untuk Fulan diberikan kesempatan untuk berpikir, untuk segera tajrid, namun Fulan tidak segera melaksanakan itu, akhirnya di dalam kehidupan nyatanya Fulan diberikan kejadian. Fulan diberikan kejadian ketika dia bekerja, memegang alat pekerjaannya yang biasa dia
lakoni sehari-hari, dia tidak mampu melakukan pekerjaan itu seperti biasanya. Padahal fulan di saat itu tidak sakit, fulan tidak malas. Namun fulan tidak bisa bekerja seperti hari-hari sebelumnya. Akhirnya berkatalah kepada istrinya, ya, bahwa fulan mendapati mimpi seperti yang saya ceritakan. Nah, setelah itu fulan meminta kepada istrinya untuk memohon kepada Allah. Apakah benar fulan itu diperintahkan untuk tajrid, untuk duduk di makom tajrid, untuk tidak ikhtiar, namun membesarkan nama Tuhan, mensyiarkan tentang hukum-hukum Allah, yang mana fulan sebenarnya sebelum mendapati mimpi untuk berlaku tajrid, fulan diberikan petunjuk melalui mimpi istrinya untuk mensyiarkan tentang mimpi. Namun fulan tidak mengerjakan setelah satu pekerjaan yang memang dikerjakan saat itu cuman belum tuntas. Akhirnya fulan terlena lagi dengan pekerjaannya, dan kemudian tibalah mimpi yang kedua itu. Mimpi yang berikutnya yaitu mimpi tentang harus mengerjakan untuk tajrid. Akhirnya istrinya setelah mendapatkan permintaan dari suaminya yaitu fulan, istri fulan akhirnya memohon kepada Allah, meminta petunjuk. Dan istri fulan yang juga biasanya sering mendapatkan petunjuk melalui mimpinya, tibalah giliran istri fulan mendapatkan mimpi. Mimpinya yaitu fulan diundang podcast oleh seseorang yang merasa terinspirasi oleh fulan. Namun fulan itu tidak naik panggung, tidak muncul di depan publik. Fulan tetap berada di belakang panggung, tidak naik ke atas panggung. Kemudian ada visual berikutnya. Ada suasana pernikahan antara fulan dan istrinya, dan dihadiri orang tuanya. Dan juga ada visual mereka berdua, fulan dan istrinya, memasuki ruangan yang mana di dalam ruangan itu terdapat perabotan mewah, TV seukuran tembok, ya, sebesar tembok, dan terdapat pintu-pintu yang banyak di dalam mimpi yang dalam isi fulan, dan visual-visual yang lain yang agak panjang. Namun saya cerita ringkasnya saja. Intinya yang dialami fulan memang benar. Fulan diperintahkan untuk tajrid, ya, yang mana dia harus mensyiarkan ilmu tentang mimpi kepada khalayak ramai, yang mana hal itu adalah terkait dengan ilmu hakikat, kebenaran yang hakiki yang datangnya dari al-haq. Dan dengan syiar tentang ilmu mimpi tersebut, nanti fulan akan dijadikan oleh Allah sarana bagi orang-orang yang lain mendapat petunjuk dari Allah melalui syiar mimpi yang dilakukan oleh fulan. Cuman fulan itu mensyiarkan mimpi harus dari belakang layar, tidak boleh nampak oleh publik. Artinya fulan mensyiarkan bukan untuk diperkenalkan secara manusianya, namun ilmunya saja yang Allah inginkan untuk tersyiar di khalayak publik. Nah, jadi seperti itu saudara-saudaraku, mimpi yang dialami fulan. Namun hal ini perlu saya sambungkan kepada mimpi-mimpi yang lain, karena cerita ini memang belum tuntas takwilnya, ya, terkait dengan mimpi berikutnya. Karena durasi memang ada batasnya 10 menit untuk di akun ini, maka semoga Anda semua selalu menyimak akun ini untuk kelanjutan makna mimpi yang dialami fulan dan bagaimana di dalam kehidupan nyatanya. Untuk Anda mengetahui dalil tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.